Pernah kepikiran nggak sih gimana jam tangan Anda bisa tahu detak jantung? Atau kok bisa lampu di rumah nyala cuma dengan perintah suara? Benda-benda di sekitar kita tuh makin hari makin pintar. Dan hari ini, yuk kita bedah tuntas teknologi di baliknya. Coba deh bayangin sejenak, kulkas Anda ngasih tahu kalau susu mau habis. Atau tanaman Anda teriak minta disiram. Ini bukan lagi fiksi ilmiah loh, ini adalah inti dari sebuah revolusi teknologi yang luar biasa banget. Nah, dunia yang saling terhubung ini, di mana perangkat-perangkat bisa saling ngobrol lewat internet, inilah yang kita sebut Internet of Things, atau biasa disingkat IoT. Anggap aja ini jembatan antara dunia nyata yang bisa kita sentuh dengan dunia data digital. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Apa sih sebenarnya konsep besar di balik semua keajaiban ini? Jadi, intinya tuh begini. IoT itu soal menyambungkan apapun ke internet. Tujuannya buat apa? Supaya benda-benda itu bisa ngumpulin dan saling tukar data. Nah, data inilah yang bikin mereka bisa mengambil keputusan dan bertindak otomatis. Jadinya ya lebih pintar dan efisien. Sekarang, kita udah tahu soal jaringannya, yaitu IoT. Tapi apa sih yang sebetulnya bikin satu benda itu jadi pinter? Jawabannya itu tersembunyi di dalam otak setiap benda itu sendiri. Nah, ini dia jagoannya. Sistem tertanam atau embedded system. Anggap aja ini kayak otak kecil yang ditanam di dalam setiap perangkat pintar. Otak ini nggak dirancang buat ngerjain banyak hal, tapi cuma untuk satu tugas yang super spesifik. Coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada komputer atau laptop Anda. Itu kan perangkat serbaguna ya. Bisa buat browsing, main game, kerja. Nah, di sisi lain, sistem tertanam di mesin kopi ini misinya cuma satu, jaga suhu air biar selalu sempurna, fokus banget dan efisien. Biar lebih gampang ngertinya, gimana kalau kita bayangin sebuah perangkat pintar itu kayak tubuh manusia. Dia punya otak, punya indera, dan juga punya otot buat bergerak. Pertama, otaknya, yaitu microcontroller. Ini adalah pusat komandonya. Semua instruksi, semua logika, semua keputusan itu datangnya dari chip kecil yang powerful banget ini. Dialah yang menjalankan program dan mengatur seluruh sistem. Dan ini adalah beberapa contoh wujud si otak tadi. Di kiri ada Arduino, ini papan pengembangan yang populer banget buat para pemula. Di kanan ada ESP32, yang sering jadi pilihan karena udah ada Wi-Fi dan Bluetooth langsung di dalamnya. Keduanya ini jadi fondasi buat para kreator untuk membangun perangkat pintar mereka sendiri. Selanjutnya, setiap otak kan butuh indera ya untuk memahami dunia di sekitarnya. Disinilah peran sensor. Merekalah mata, telinga, dan kulit dari si perangkat yang bisa ngerasain perubahan suhu, cahaya, jarak, atau kelembapan. Di sini kita lihat dua contoh. Di sebelah kiri ada sensor DHT11 yang bisa merasakan suhu dan kelembapan udara. Penting banget nih buat stasiun cuaca mini. Terus di sebelah kanan ada sensor ultrasonik yang menembakkan gelombang suara buat melihat jarak ke sebuah objek. Mirip-mirip cara kelelawar navigasi di kegelapan. Setelah otak dapat info dari indera dan mengambil keputusan, dia butuh otot buat bertindak. Nah, disinilah aktuator main peran. Aktuator ini tugasnya menerjemahkan perintah digital dari microcontroller menjadi aksi nyata di dunia fisik. Contohnya, sebuah relay kayak yang di kiri ini, pada dasarnya adalah saklar pinter. Dengan sinyal listrik kecil aja, dia bisa mengontrol aliran listrik yang jauh lebih besar buat nyalain atau matian lampu. Sementara itu, motor listrik di sebelah kanan bisa muterin sesuatu, misalnya buat buka kunci pintu atau menggerakkan kipas. Oke, kita sekarang udah punya perangkat pintar yang komplit nih. Ada otak, indera, dan ototnya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya si perangkat ini bisa nyambung ke jaringan raksasa IoT? Yuk kita ikuti alur perjalanannya. Semuanya berawal dari lapisan paling bawah nih. Device layer, disinilah sensor kita ngumpulin data dan aktuator siap beraksi. Lalu datanya naik ke connectivity layer, dikirim lewat Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler ke internet. Setelah itu, data sampai di data processing layer, biasanya di cloud, tempat data disimpan, dianalisis, dan diolah jadi informasi berguna. Dan akhirnya, informasi ini disajikan ke kita di lapisan paling atas, application layer, entah itu lewat aplikasi di HP kita, dashboard di komputer, atau bahkan notifikasi otomatis. Dampak teknologi ini nggak cuma di rumah kita loh, tapi juga mentransformasi dunia industri secara besar-besaran. Ini sering disebut sebagai IIoT atau Industry 4.0. IoT atau Industrial Internet of Things intinya adalah penerapan IoT di lingkungan pabrik dan industri. Tujuannya, bikin mesin-mesin bisa ngobrol satu sama lain, mengurangi waktu henti mesin yang mahal, dan membuat keputusan yang lebih cerdas berdasarkan data yang dikumpulkan langsung dari lantai produksi.
Biar kebayang, kita lihat konteks sejarahnya sebentar. Kita sudah melewati 3 revolusi industri, dari mesin uap, lalu listrik dan produksi massal, sampai ke komputer dan otomatisasi. Nah, hari ini kita berada di tengah-tengah revolusi industri keempat, yang digerakkan oleh konektivitas, data, dan tentunya IoT. Dan inilah contoh di lapangannya. Di sebelah kiri kita lihat ada alat pemantau yang nempel di mesin industri. Data yang mereka kumpulkan lalu dikirim dan ditampilkan dalam sebuah dashboard seperti di sebelah kanan. Ini benar-benar mengubah segalanya. Manajer pabrik sekarang bisa lihat kinerja pabrik secara real-time dari mana saja, memprediksi kapan mesin butuh perbaikan, dan mengoptimalkan produksi dengan cara yang dulu mustahil dilakukan. Tentu saja, teknologi secanggih ini nggak datang tanpa tantangan. Ada beberapa rintangan besar yang harus diatasi supaya implementasinya bisa sukses. Setidaknya ada 3 tantangan utama. Pertama, konektivitas. Apa jaringannya cukup bisa diandalkan buat proses yang nggak boleh gagal? Kedua, standar perangkat. Apa sensor dan mesinnya itu sendiri cukup tangguh buat lingkungan industri yang keras? Dan yang paling penting, keamanan. Gimana caranya kita mastiin semua data vital ini aman dari serangan siber? Jadi, saat kita menghubungkan semuanya ke internet, kita membuka pintu ke efisiensi dan kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi ini juga membawa kita ke sebuah pertanyaan penting. Ini bukan lagi cuma soal membuat benda-benda menjadi pintar, tapi juga tentang bagaimana kita sebagai manusia menggunakan kekuatan baru ini dengan bijaksana.